Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, para engineer Universitas Sains dan Teknologi Komputer di mana saja berada, khususnya program studi Teknik Elektronika di mata kuliah Teknik Pendingin 2 pada pertemuan 14. Apa yang kita akan bicarakan yaitu wiring diagram kontrol AC split. Seperti apa wiring diagramnya, komponennya apa saja, bagaimana mengenali baik buruknya, bagaimana cara menangani kalau ada kerusakan. Jangan tetap stay tune di channel Bambang Tekom. Silakan yang sudah bergabung, silakan report baliknya ya. Apakah suaranya, gambarnya sudah dapat dimonitor dengan jelas atau belum? Silakan ditulis di kolom komentar siapa yang sudah bergabung, nama, kelas, posisi di mana. Oke. Mungkin kalian masih sibuk bekerja, nggak apa-apa, nanti di play saja kalau kalian sudah selesai pulang kerja ya. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan hari ini Pak Bambang akan jelaskan wiring diagram kontrol AC split ya. Seperti apa wiring diagramnya? Pak Bambang tunjukkan di sini ya. Yang namanya wiring diagram itu instalasi pengabelan serta komponen-komponen apa saja yang terdapat pada board kontrol AC split ya. Nah, ini pembahasan terkait dengan macam-macam kerusakan dan cara menanganinya. Nah, tampak di gambar ini ya, ada dua bagian ya pada kontrol modulnya ini ya. Yang satu bagian indoor, yang satu bagian outdoor. Nah, tampak di sini bagian indoor, Pak Bambang zoom in sebentar biar kelihatan ya. Ada tiga kabel utama yaitu lane ya, netral atau nol, dan out atau arde ya. Ini ada warna merah ya, warna merah yang fasa ya, yang dipegang nyetrum ya. Jadi kalian jangan megang-megang di sini kecuali pakai test pen ya, atau pakai isolator ya. Nah, perhatikan Pak Bambang pakai call out, tambah bantu jelasin di sini. Ini lane ya, lane ini yang fasa masuk ya, melalui fuse ya, melalui fuse. Kemudian menuju ke varaktor. Nah, apa itu varaktor? Varaktor ini adalah proteksi ya, proteksi apabila tegangan yang masuk di jala-jala PLN ini lebih dari 220, jauh di atas 220 ya. Misalnya naik 260, maka varaktor ini ya, varistor ini ya, varistor ini akan short circuit. Nah, apa yang terjadi kalau varistor ini short circuit? Maka fasa dan nol ini akan hubung singkat sehingga sekringnya putus dan tegangan fasa 260 tadi yang overvoltage di jala-jala tidak lagi masuk ke rangkaian, sehingga rangkaian modul kontrol panel AC ini tidak rusak ya. Jadi varistor ini adalah proteksi atau sensor tegangan lebih. Saat terjadi tegangan lebih maka dia akan konsleting. Oke, sampai di varistor. Apakah sudah paham fungsi dari varistor? Silahkan jawab di kolom chat siapa yang sudah bergabung ya. Oke, rupanya masih pada sibuk kerja. Pak Bambang lanjutkan ya. Pak Bambang tuliskan varistor ya, fungsi varistor ya. Ini Pak Bambang tambahkan slide fungsi varistor ya. Nah, fungsi komponen ya, fungsi ya komponen. Nah, yang pertama ini adalah varistor ya, varistor ya. Nah, ini adalah sensor over voltage ya, sensor over voltage ya, over voltage ya. Nah, bila ya tegangan lebih ya besar dari 220 volt ya, misalnya ya 250 ya, misalnya 250 VAC, maka nilai resistansi ya dari varistor mengecil, bahkan ya short circuit ya, konslet ya, short circuit ya, short circuit.
Nah, sehingga ya, sehingga fasa dan nol atau netral ya. Fasa dan nol atau netral hubung singkat. Nah, hubung singkat ya, hubung singkat. Akibatnya fuse masuk ke catu daya ya, ke catu daya AC. Maka catu daya aman dari tegangan lebih ya, dari tegangan lebih. Oke. Nah, ini sudah Pak Bang tuliskan detail ya, sehingga kalian bisa menyimak ya apa fungsi dari varistor. Oke, dari varistor ya. Ini Pak Bang kasih warna lain. Ya, kasih warna merah gini ya. Oke, sampai di varistor, apakah sudah paham ya? Pak Bambang tanyakan dulu teman-teman yang ada di YouTube ya, siapa yang sudah bergabung ya. Oke, Bambang lanjutkan ya. Nah, kembali ke sini. Berikutnya, kalau tegangannya normal gimana Pak? Kalau normal ya masuk saja dia melalui sekring ya. Ini yang fasa ya, yang akan menuju ke outdoor, yang menuju ke jalur kompresor AC outdoor ya, melalui overload ini belum mengalir ya. Relay ini ya, relay unit ini untuk mengaktifkan outdoor masih nonaktif ya. Jadi tegangannya terputus di input relay ini. Kemudian nolnya atau netralnya sudah langsung ya, sudah nol ini sudah langsung ya, sudah di kabel biru ini sudah langsung nyambung, termasuk dengan ke outdoor fan motor ya, blower ya, di kondensor ya. Nah, ini sudah. Kemudian yang warna hijau atau warna kuning ya, ini yang out ya, atau arde ya, arde ini sudah masuk ya, sudah menuju ke jalur bodi dari outdoor AC split ya. Ini sudah terpasang outdoor ke bodinya ya. Nah, selanjutnya lane yang fasa masuk melalui sekring, kemudian masuk ke modul ya, masuk ke modul rectifier, ke trafo ya, ke trafo untuk step down. Nah, masuk ke trafo untuk step down. Nah, step down keberapa? Dari 220 ya, diturunkan menjadi 12 volt. Tentunya di sini ada rangkaian-rangkaian trafo dan dioda ya. Nanti Pak Ambang akan bedah lebih lanjut ya, konstruksi seperti apa, ada trafonya, ada diodanya, ada elko-nya ya. Nah, secara ringkas di sini sudah keluar tegangan 12 volt. Walaupun tahapannya nanti butuh dari trafo primer 220 keluar 12 sampai 14 volt, masuk di elko 16 volt, masuk di dioda rectifier, kemudian difilter oleh elko 16 volt atau 50 volt, 2200 sampai 4700 mikrofarad, kemudian distabilkan oleh IC regulator atau IC stabilizer 5 volt. Nah, ini 5 volt nanti ini yang dipakai kepada microcontroller, juga dipakai untuk sensor infrared, dipakai untuk sensor suhu dan lain sebagainya, membutuhkan tegangan 5 volt. Oleh karena itu dari tegangan 220 diturunkan menjadi 12 oleh trafo step down ya, dari 12 di-DC-kan oleh dioda rectifier, kemudian difilter oleh elko 4700 mikrofarad 16 sampai 50 volt, diberikan ke 7805 keluar 5 volt untuk kebutuhan microcontroller dan receiver remote ya, infrared serta sensor-sensor yang membutuhkan tegangan 5 volt ya. Seperti jalurnya ini ya, ini ada sensor suhu, ada dua ya, ada dua yang dipakai untuk
untuk sensor proteksi di evaporator, kemudian sensor untuk membaca suhu yang ada dalam ruangan. Ya. Oke, sampai di DC 5 volt apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Sekom. Bambang monitor dulu di YouTube siapa yang sudah gabung ya. Wah, rupanya pada sibuk kerja semua ya. Oke, kamu lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian setelah tegangan standby ya, tegangan standby 5 volt, perhatikan ini ada bagian di sini yang Bambang bisa zoom in ya. Nah, Bambang zoom in sebentar biar kalian bisa melihat dengan jelas ya. Nah, ini ya. Dari 12 diturunkan ke 5 volt. 5 volt untuk microcontroller. Untuk apa ini? Ini yang akan mengatur ya kapan ya. Kalau kita pakai timer, kapan timernya jalan. Ya, kalau kita mengatur suhu, temperatur ruangan berapa derajat yang diinginkan, dia akan memberikan perintah kepada sensor untuk cut off atau cut on. Untuk mengatur kecepatan kipas ya, fan di indoor. Nah, ini diberikan ke microcontroller pakai tegangan 5 volt. Ya, ada groundnya ya, ini groundnya ya. Kemudian relay ya, nanti akan ada perintah ke relay kalau kita sudah remote ya, kita sudah remote untuk mengaktifkan AC-nya. Ini ada remote untuk mengaktifkan AC-nya melalui relay. Nah, ini ada outdoor unit relay, ini ada relay untuk motor ya, driver atau untuk buffer untuk mengendalikan motor yang ada di bagian indoor ya, di swing. Ya, ini disebut swing ya, lower motor yang ada di bagian bawah dari sini. Nah, ini kalau Pak Bambang tunjukkan bagian indoor. Nah, di sini ini ya. Nah, di sini ini yang akan mengeluarkan ya udara dingin ya, ini. Nah, dikatakan lower ya, dikatakan lower ya, lower atau lower motor ini karena ada di bagian bawah dari indoor ini ya, yang menghembuskan udara dingin. Nah, tetapi belum bisa bekerja kalau kita belum remote on kan AC. Demikian juga dengan outdoor unit relay juga belum aktif ya, sehingga masih nunggu kita remote. Nah, setelah kita remote, perintahkan on titit. Nah ya, sudah perintahkan remote untuk menghidupkan AC, maka microcontroller menerima perintah dari remote ke infrared transmitter remote, dari transmitter remote ke 455 kHz menuju ke receiver infrared remote ya, fototransistor, menghidupkan output dari microcontroller, perintah untuk mengaktifkan relay. Nah, keluar tegangan kontrol di relay ya, aktif untuk motor swingnya yang ada di indoor dan aktif untuk relay outdoor unit relay. Nah, perhatikan. Ketika outdoor unit relay ini aktif seklik, maka tegangan 220. Nah, di sini nih. Nah, tegangan 220 yang ada di lane ini akan dikirim ya, ini akan dikirim ya, akan dialirkan melalui jalur lane ini, kabel warna merah terus ya. Nah, berwarna terus ini merah ini lane nih ya. Nah, ini ada 3 terminal, lane 0 atau netral, ini out, arde. Nah, lane ini yang berwarna merah akan dialirkan kepada kompresor. Nah, perhatikan, Bambang akan tunjukkan. Nah, dia akan mengalir terus ke sana. Saya geser lagi biar kelihatan ya. Nah, dia akan duplik ke sini nih. Ini ada terminal L. Perhatikan kemana dia akan terhubung. Perhatikan. Nah, L ini akan terhubung kepada kompresor di titik common. Nah, ini ada common ya. Ya. Nah, ini melalui terminal overload ya. Nah, masuk ke kompresor dan nolnya PLN atau netralnya PLN sudah terhubung dengan running kapasitor yang terpasang di starting dan running dari kompresor. 3 dari kaki kompresor AC split bagian outdoor sudah dapat setrum dan berputarlah kompresor untuk menghisap ya gas freon ya, dan meniup gas freon untuk bersirkulasi
ya, menuju kondensor, filter, dryer, ya, kemudian menuju ke evaporator dan akan kembali ke kompresor lagi sehingga suhu ruangan menjadi dingin. Nah, saat itu berlangsung, lane juga diberikan kepada outdoor fan motor. Ini blower yang dipakai untuk mendinginkan kondensor. Nah, ini tampak di sini ya, bagian outdoor. Pak Bambang gambarkan di sini ya. Ini ada fan. Ini fan yang di sini nih yang disebut outdoor fan motor. Nah, ini juga menggunakan common setting running. Nah, ini ya. Ini running kapasitor, juga pakai arde. Ya, ini arde outnya ketemu dengan arde dari fan sehingga kalau ada kebocoran listrik pada kompresor maupun kebocoran listrik pada fan outdoor motor kondensor ini, ya, fan blower ini, ya, tidak berisiko menyengat konsumen. Nah, kalau terjadi overheater pada fan ini, maka thermal protector ini akan bekerja. Ini disebut internal thermal protector terpasang di dalam sirkuit dari outdoor motor, ya, outdoor fan motor, ya, ini di sini, ya. Jadi dia akan proteksi sehingga tidak sampai terjadi overheater, ya. Demikian juga apabila kompresor ini mengalami konsleting, maka overload protector ini akan open circuit, ya, akan nyetek. Tentunya tidak lagi akan terjadi proses penghisapan dan peniupan atau cas di cas, ya, dari kompresor, ya, karena ini overloadnya protect, ya. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silakan jawab di kolom chat siapa yang sudah bergabung, ya. Wah, rupanya pada sibuk kerja semua, rajin kerja, ya. Oke, Pak, melanjutkan dulu, ya. Nah, nanti ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Nah, Pak Bambang ulangi. Jadi ini ada overload protector untuk mengamankan, ya, agar tidak jeglek, ya, di MCB, ya. Atau ini ada konsleting pada kompresor, ini akan overload. Ya, overload ini kalau dia berbasis suhu maka pakai thermal, kalau berbasis arus ya ini pakai overload protector. Yang di open jalurnya adalah di common. Sama, ini ada internal thermal protector. Nah, kalau yang thermal ini berarti berbasis suhu. Kalau ini berbasis arus, ya. Nah, proses kompresor bekerja ini akan berjalan terus sampai suhu ruangan dingin. Perhatikan, Pak Bambang geser ke kiri. Ya. Nah, di sini mana tadi kolornya, ya. Bentar. Ada dua sensor, ya, breeze protection sensor, pipe sensor. Ini yang menggunakan model pipa, ya. Ini akan membaca suhu yang ada di freezer. Kemudian ini yang dipakai untuk membaca suhu, ya, pengindra suhu di ruangan, ya. Jadi kalau kita bedah ke sini ada dua sensor, ya, ada dua sensor. Sensor yang satu dipakai di bibir dari indoor, yang satu terpasang di evaporator. Maka namanya pun berbeda, sama-sama sensor suhu, ya. Breeze protection sensor, ini model pipa sensor, yang ini modelnya transistor, ya. Ini yang membaca suhu di ruangan. Nah, tadi ketika kompresor sudah bekerja mendinginkan ruangan, perhatikan di sini ada speed control. Nah, speed sensor. Ini indoor fan motor, ya. Pak Bambang geser sedikit untuk ambil call out-nya, ya. Menggeser lagi sedikit biar kelihatan wiringnya. Nah, ini ada kipas lagi, ini ada fan, ya, fan motor indoor. Ini yang dipakai untuk mengaktifkan swing ini, ya. Nah, ini mau buka lebar seberapa swingnya, ya, bibirnya dari blowernya indoor ini, ya. Juga speednya berapa, ini ada indoor fan motor, ya. Juga menggunakan model, ya, running kapasitor. Ada kapasitor running di sini yang terpasang di starting dan running. Juga menggunakan 4 terminal, common, starting, running, dan arde. Serta dilengkapi dengan speed sensor untuk mengatur kecepatan dari seperti apa kipasnya atau fan-nya.
Nah, terdapat pula yang namanya thermofuse. Apabila fan-nya ini overheater, maka agar tidak merusakkan cakup daya, maka jalurnya diputus oleh thermofuse ya. Ini Bambang geser sedikit biar kelihatan. Nah, thermofuse ini adalah sekring suhu yang akan memutus arus yang masuk ke kamennya dari indoor fan motor yang ada pada indoor AC split. Nah, ketika suhu ruangan sudah tercapai sesuai setting, misalnya kalian setting 18 derajat, ya, maka ini akan memerintahkan, ya, memberi info kepada microcontroller dan memerintahkan kepada relay. Nah, memerintahkan kepada relay. Relay yang mana, Pak? Relay yang akan memutus jalur ke outdoor. Nah, ini outdoor unit relay ini akan terputus. Klik gitu. Apa yang terjadi? Ketika ini terjadi, maka kompresor, ya, kompresor diputus jalur arus fasanya, tegangan dua-dua nolnya, sehingga kompresor akan berhenti bekerja. Nah, namun demikian, fan yang ada di sini akan tetap bekerja. Nah, ini fan di sini akan bekerja. Bagaimana dengan fan outdoor? Karena fan outdoor ini satu lane, ya, satu lane dengan unit relay outdoor, maka fan yang ada di outdoor ini akan ikut mati, akan berhenti berputar. Perhatikan, ini kan jalurnya fasa kan hanya satu, ya, jalurnya fasa hanya satu, maka fan motor outdoor juga akan berhenti. Nah, kalau pandangan mati berarti di ruangan sudah dingin, ya, di ruangan sudah dingin dan sudah tercapai suhu settingnya. Tadi Pak Ahmad contohkan 18 derajat Celcius. Nah, karena ruangan digunakan orang beraktivitas dan lama-lama suhunya akan naik. Nah, dibaca lagi suhunya oleh room temperature sensor, ya. Nah, ini akan membaca suhu ruangan akan naik lagi. Nah, ketika suhu ruangan naik, maka microcontroller ini mendapatkan kabar dari sensor room temperature sensor untuk, ya, mengaktifkan, ya, relay outdoor unit ini. Nah, akibatnya adalah, ya, klik, ya, outdoor unit ini akan bekerja. Nah, swingnya masih bekerja nih, swingnya terus bekerja terus, swingnya bekerja terus, ya, swingnya terus bekerja ini, swingnya, ya, swingnya bekerja untuk ngayun, buka tutup, buka tutup, buka tutup, ya. Nah, ya, ketika outdoor unit relay ini aktif lagi, maka kompresor dapat tegangan lagi, juga dengan fan blower di mesin AC outdoor, ya. Nah, perhatikan. Ini nyambung lagi, maka kembali ke sini, ya. Nah, fasanya dapat lagi, ngalir lagi, menghidupkan kompresor lagi. Nah, juga outdoor fan motor blower yang ada di bagian outdoor ini akan bekerja. Berarti kalau kalian lihat dari luar, ketika fan blower outdoor ini aktif, tegangannya ngalir, kompresor bekerja. Kalau fan-nya ini mati, AC-nya sudah dingin, nah, ruangan AC sudah dingin, maka mesin kompresor ini juga akan berhenti. Terus begitu bersirkulasi. Oke, sampai di sini apakah sudah paham, ya? Jadi ada sensor suhu di freezer, evaporator, ya, ya, freeze protection, ya. Kemudian sensor suhu di ruangan, kemudian thermofuse di fan, overload di protektornya kompresor, dan thermal fuse, ya. Nah, di sini, ya. Nah, internal thermal protection di fan motor outdoor. 1, 2, 3, ya, 4, 5, ya. Jadi ada 5 macam sensor. Nah, oke, 6 dengan sensor speed, ya. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silakan ditanyakan kalau ada yang belum paham. Ini Pak Bambang display besar, wiring control boardnya seperti ini. Oke, Pak Bambang naikkan lagi tulisannya. Ya.
sorry. Oke. Ya, silakan yang mau ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya, silakan ya. Weh, rupanya pada tidur ya. Oke Pak, melanjutkan kawan. Perhatikan kawan. Nah, kalau kita bedah satu daya, maka kalian akan ketemu di sini yang namanya ya trafo step down. Pak Bambang pakai kolor sebentar. Nah, trafo step down, ini trafo step down, ya. Ini dioda rectifier, ya, dioda rectifier, ya. Ini trafo step down untuk keluar tegangan DC 12 masuk ke elko filter, ada penstabil dioda zener, ada penstabil regulator untuk keluar 5 volt, yang 12 ke relay, yang 5 volt ini untuk IC microcontroller. Ya, serta 2 sensor suhu ya, 12 voltnya untuk relay. Ini kalau kalian mau bedah PCB, nah seperti ini ya PCB nya ya. Nah, ini yang model terbaru yang menggunakan chip ya, sudah menggunakan chip, ada buffer, ada driver ya. Ini ada kotak-kotak relaynya, ini IC microcontrollernya. Walaupun botnya sekarang sudah banyak dijual ya, 95.000 sampai 100.000. Ini Pak Bambang. Nah, ini bot kontrol AC split ya, modul-modul yang banyak ditemui di online shop ya. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab. Jadi tegangannya DC ada 2 macam. 12 volt ya, 12 volt dan 5 volt. Nah, tegangan ada 2 macam ya. Tegangan DC ada 2 macam ya. 12 VDC untuk relay dan fan ya. Kemudian tegangan DC 5 volt ya, 5 volt untuk IC microcontroller ya, microcontroller. Oke, nah tegangan kontrolnya berapa Pak? Tegangan kontrolnya 5 volt atau high glow ya, tegangan kontrol high glow. Ya, oke, sampai di sini apakah sudah paham? Nah, kalau kita bedah lebih lanjut, wiring diagram detail kabel-kabelnya seperti ini kawan. Pak Bambang tunjukkan dulu pakai call out ini biar jelas nanti apa yang mau dibahas. Nah, ada penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini Pak Bambang zoom in biar kelihatan ya. Nah, perhatikan dari sebelah kiri ini ya, nomor 1 AC power supply kabel. Ini yang dipakai untuk AC ini ya. Ini ada 3, merah ya, biru ya, merah, biru sama hijau, atau merah, biru sama kuning. Ini AC inputnya. Nah, ini masuk ke sini ya. Kemudian ini kita geser sedikit. Nah, berikutnya di sini yang nomor 2, ini Pak Bambang kecilkan dulu. Nah, yang kedua ini adalah outdoor unit terminal block. Nah, ini yang dipakai untuk bagian-bagian panel dengan ini ya. Ya, outdoor unit terminal block. Ya, ini ada sensor suhu ya dan sensor infrared. Ya, ini yang untuk membaca suhu bagian indoor
Ini yang dipakai untuk membaca perintah dari remote. Ya, kemudian berikutnya indoor fan motor kapasitor. Ini ada kapasitor yang dipakai untuk running kapasitor untuk fan motor indoor. Ya, yang menghembuskan udara dingin melalui sirip-sirip evaporator. Ya. Ini 1, 2, 3. Yang keempat, swing, ya, swing lower motor. Ini yang dipakai untuk motor untuk bergerak, ya, swingnya sayap yang ada di bagian depan bibirnya indoor agar bisa berayun naik turun. Nah ini ya, swing lower, ya, swing lower motor ya. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, outdoor unit relay. Nah ini relay yang dipakai untuk bagian outdoor unit. Ini tadi yang kita bahas, yang untuk menghidupkan kompresor AC bagian outdoor dan menghidupkan fan blower outdoor. Kemudian ini ada heating mode indikator. Ini ada display ya. Ini display untuk tampilan mode ya. Seperti apa kalau kalian ingin menghangatkan. Nah ini ada ya. Ada heating mode indikator. Display seperti apa. Kemudian ada cooling mode indikator. Ya, ini mode pendinginan ya. Tampil di display seperti ini. Ya, kemudian drying mode indikator. Ini simbol pengering ya, simbol pengering ya, drying mode indikator seperti ini ya, hanya angin saja ya, anginnya seperti apa ya. Kemudian ini yang ke-9, room temperature indikator, berapa suhu setting ya. Ini akan muncul digital display di sini, 2 segmen ya, 2 second segmen ya, di 88 ini ya, menunjukkan suhu berapa, misalnya 18 derajat atau 19 derajat atau 20 derajat, atau AC-nya rusak berapa derajat. Nah ini ada display ya, 9. Yang 10 ini power indikator ya, ini LED indikator untuk nyala sama matinya AC, di remote on nyala, di remote off mati. Nah ini power indikator ya. Kemudian ini ada room temperature sensor. Nah ini yang membaca suhu ruangan ya, ini yang membaca suhu ruangan ya. Kalau yang tadi sini dipakai untuk membaca perintah, ini untuk sensor infrared dari remote ya. Ini room temperature sensor. Kemudian remote receiver, ini terkait dengan ini ya. Jadi ini kalau terpasang di sebelah sini, maka ini ada jendelanya, lubang intainya ya. Kemudian ini remote receiver sudah. Ini temperatur sensor ya, temperatur sensor ini yang terbaca, ini yang terpasang di evaporator. Kemudian step down transformer, ini trafo step down ya, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, yang turunkan tegangan dari 220 ke 12 volt. Kemudian ini IC microcontrollernya. Kemudian ini PCB-nya, ini buzzer kalau ada error kode ya, atau pas di remote ya, bunyi tit ya. Kemudian ada buffer serta driver yang dipakai untuk mengaktifkan relay. Oke, berikutnya ya, indoor fan speed sensor. Nah, ini yang membaca kecepatan dari kipas ya atau fan di indoor. Kemudian indoor fan motor. Nah, ini motor yang dipakai untuk kipasnya dari indoor AC split. Kemudian remote-nya. Oke, sampai di sini sudah Pak menjelaskan semua bagian-bagian wiring pada pengkabelan di board control terhadap pengguna yang ada di sini. Ya, dari kabel input, kabel output, kabel sensor, relaynya, ya, microcontrollernya, trafo step down-nya, remote receiver-nya, indikator LED-nya dan sebagainya. Sampai di sini apakah sudah paham? Silakan, kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Nah, ini lambang display besar ya. Jadi ada 20 bagian yang melekat dengan ya board ya. Ini tidak boleh kalian salah ya memahaminya ya. Dari trafo step down, kemudian ke IC regulator, kemudian ke microcontroller, kemudian ke masing-masing sensor, ke buffer, ke driver, ke relay. Ya, yang satu ini adalah remote yang terpisah. Oke, ini konstruksi bagian
sensor suhunya yang ada di sini, yang namanya sensor suhu ruang di bagian bawah, ini di depan sini ya. Ini ya sensor suhu yang ada di bagian evaporator ya. Ini konstruksi pemasangan di dinding terhadap instalasi kabel dan instalasi pipa tembaga. Ini kabel, ini pipa pembuangan air ya, ini oke. Nah, kerusakan yang sering terjadi pada kontrol AC split. Nah, sebelum kita lanjut, abang cek dulu di YouTube siapa yang bergabung, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Oke, woi, Pak Depokan Akbar hadir sahabatku. Terima kasih Mas Akbar ya. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ya, apa kabar? Wah, alhamdulillah semuanya sehat. Oke, terima kasih ya. Apakah sudah paham ya? Apakah sudah paham ya? Apakah sudah paham sampai pada ya wiring ya, atau pengabelan ya unit kontrol board ya, board kontrol ya, kontrol AC split. Silakan kalau ada yang belum jelas tanyakan ya. Oke, Pak Bambang, tunggu kalau ada pertanyaan ya. Mas Umam sehat ya, alhamdulillah. Baik. Ya, kita lanjutkan kalau ada pertanyaan ya. Nah, perhatikan. Sekarang apa sih macam-macam kerusakan yang sering terjadi pada remote ya, atau pada kontrol boardnya ya. Nah, tidak mau di remote tapi manual normal. Nah, itu bisa di remote-nya atau di receiver-nya ya. Kalau manual mau hidup berarti secara keseluruhan, maksudnya itu outdoor bekerja normal ya, hanya receiver infrared remote-nya yang nggak mau terima perintah atau remote-nya yang bermasalah. Yang kedua, tidak mau di remote, manual juga tidak mau. Nah, kalian perlu cek apakah DC 12 voltnya ada tidak. DC 12 volt itu yang mana? Yang dipakai untuk relay. Karena kalau tegangan 12 voltnya tidak ada, maka jelas tidak mau ya, tidak mau menghidupkan relay. Kalau 12 voltnya tidak ada, berarti 5 volt juga tidak ada. 5 voltnya dipakai untuk apa? Untuk kontrol dan untuk sensor suhu. Ya, tentunya kalian harus cek DC 12 voltnya terbentuk tidak. Ya, dimulai dari tegangan AC yang keluar dari trafo ada tidak. Dari output rectifier keluar 12 volt tidak. Dari IC regulator 7805 keluar 5 volt tidak. Nah, cek ya. Elko-nya, cek diodanya, cek output trafonya ya, sampai ke cek IC regulator. Karena 5 volt lah yang dipakai untuk menghidupkan microcontroller. Ya, relaynya 12 ya. Ini Pak Kembang edit sebentar. Ya, ini karena untuk yang 12 ini relay ya. Nah, 12 untuk relay ya, 12V untuk relay ya, untuk relay ya. Jadi fatal ya kalau sampai 12 volt tidak keluar. Ya, kalian boleh jumper untuk menghidupkan kompresor, tetapi hanya sesaat saja ya, hanya membuktikan bahwa outdoor tidak ada masalah. Ya, ini kerusakan kedua. Kalian boleh cek satu persatu ya, dari ya trafo ya, output trafo ya, output trafo ya, output trafo. Nah, kemudian ya DC 12 volt regulator. Nah, DC 5 volt nya IC regulator ya, elko filter ya, elko filter. Nah, ini kalian mesti cek berapa bisa rusak ya. Kalau elko rusak itu biasa Mas, elko bocor itu biasa. Elko itu karena ada elektrolit ya, elko-nya mati itu biasa. Trafo putus ya biasa ya. AC dipakai terus Senin sampai Minggu nggak pernah mati, lupa nggak dimatiin AC-nya, akhirnya rusak. Itu hal yang biasa ya. Nah, kemudian stabilizer 5 voltnya. Stabilizer 5 voltnya kerja tidak, keluar nggak IC-nya regulator 5 volt ya. Nah, kalau IC regulatornya 5 volt nggak kerja, juga nggak bisa menerima perintah dari remote. Maka tidak mau di remote ya, tidak mau di remote
ada dua kasus. Tidak mau di remote ada dua kasus ya. Tidak mau di remote tapi manual bisa, dan tidak mau di remote tapi manual juga tidak bisa ya. Nah, itu yang sering terjadi pada board control AC indoor. Yang ketiga, fan indoor off. Jadi di remote hidup ya, bisa hidup AC-nya, tetapi tidak dingin-dingin lama karena fan-nya tidak jalan. Nah, bisa kapasitor runningnya yang mati ya. Nah, ini bisa karena kapasitor runningnya yang mati atau kipasnya yang sudah mati ya. Nah, RC-nya ya, running kapasitor ya, running kapasitornya ya, running kapasitornya yang mati ya. Nah, bisa atau kipasnya yang mati ya, atau kipasnya yang mati ya. Nah, perlu kalian cek di situ ya. Oke, sampai di sini ya. Nah, ada hal yang unik ya, AC-nya mau hidup, dihidupkan sebentar, tapi sebentar mati dan muncul error. Nah, ini yang sulit kalau instalasi pipanya itu tanam tembok panjang gitu. Nah, ini agak repot ya, sering terjadi di kampus ya. Di kampus kita itu sering terjadi hidup sebentar lalu error, hidup sebentar error, jadi nggak sempat dingin. Baru mau hidup ya, mau keluar angin ya, belum sampai keluar hembusan dingin sudah error. Itu ada kebocoran di instalasi pipa yang tanam ya, pipa tanam ya, pipa tanam di dalam tembok ya. Ya, nah itu kalian harus bobok, nepel-nepelnya dicek. Karena apa? Karena proteksi, jadi dia hidup sebentar, proteksi karena overheater di kompresor membuat ya tidak ada sirkulasi freon karena ada kebocoran. Nah, itu sering terjadi sehingga kalian harus tahu itu cara solusinya. Memang yang nomor 4 ini yang paling berat ya. Oke. Yang kelima, banjir di indoor ya. Banjir di indoor itu sensor yang di pipnya evaporator tidak fungsi ya, muncul bunga es jadi banjir ya, netes. Bukan selang pipanya yang salah ya, bisa sih karena tersumbat gitu, tetapi kalau umumnya tidak. Yang paling sering adalah sensor suhu yang ada di evaporator tidak bekerja sehingga menjadi beku, menjadi bunga es di bagian evaporator dan menjadi banjir. Jadi banjirnya itu dari akibat proses overcooling ya, overcooler ya. Overcooler yang jadi pada evaporator. Jadi evaporator itu boleh dingin tapi tidak boleh beku. Ya. Kalau beku nanti akibatnya menjadi penyumbatan di pipa-pipa evaporator dan akan membuat kompresor proteksi terus. Nah, ini yang terjadi adalah banjir di indoor. Ya, setelah kalian cek pipa saluran pembuangan air AC-nya normal, nah berarti ada gangguan di sensor suhu evaporator. Oke, demikian macam-macam kerusakan yang ada pada modul controller indoor AC split. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan ya, silahkan jawab di kolom live chat kalau ada pertanyaan ya. Oke, Pak Bambang tunggu, silahkan ya. Oke, thank you ya. Oke, thank you. Sampai di macam-macam kerusakan ya, kerusakan board ya, board control ya, board control. Apa sudah paham ya? Apakah sudah paham ya? Oke, apakah sudah paham? Apakah sudah paham? Ya, silahkan ya. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan ya. Oke, kalau sudah jelas ya, masuk ke quiz time, quiz ya. Nah, perhatikan kuisnya ya. Kuis ke-14, gambarkan diagram kelistrikan AC split ya. Gambarkan diagram kelistrikan AC split ya. Nah, jelaskan cara kerjanya. Kemudian yang ketiga, jelaskan ya. Sorry, ini tipe dulu ya. Nah, ini boleh disebut buat ya,
buat controller ya. Ya, buat controller ya. Nah, buat controller. Nah, oke. Sudah, Pak Bambang simpan sebentar. Ya. Nah, jelaskan cara kerjanya. Jadi kalian menulis ulang apa yang tadi sudah Pak Bambang jelaskan dari awal, dari fasa, kabel merah, lin, ya, line ya atau lin 220 masuk ya, 0 masuk atau netral masuk, arde masuk ya, masuk ke varistor ya, ke varistor ya, apa fungsi varistor, kemudian sampai ke trafo, ada fuse ya, apa fungsi fuse ya, dari trafo fungsinya untuk apa ya, terus dari trafo keluarnya berapa, sampai ke dioda rectifier diapain ya, terusnya sampai ke 7805 dan seterusnya sampai kapan AC hidup dan AC mati. Jelaskan cara kerjanya sampai ke situ ya. Yang ketiga, sebutkan macam kerusakan kontrol AC split ya, karena kan harus bedakan yang rusak itu kontrolnya, apa yang rusak itu masalah ya refrigerannya, harus bisa bedakan ya biar tidak salah penanganan. Kalau kalian tidak bisa bedakan, repot nanti tiba mutak-mutak freon ya kan, padahal yang rusak adalah kontrol boardnya ya, sensor suhunya, infrared receivernya, trafo step down-nya, dioda rectifier-nya, IC regulatornya, tapi Anda mutak-mutak outdoor. Nah, tidak ada hubungannya ya. Secara kelistrikan memang ada perintah ke sana, tetapi kalau kerusakan di board, ya Anda mutak-mutak bagian outdoor nggak ada manfaatnya ya. Anda salah penanganan ya. Capek-capek nanti nggak bisa hidup karena relenya yang nggak kerja misalnya ya. Atau IC kontrolnya yang nggak kerja, kok Anda ngutak-ngutak outdoor gitu kan. Nah, itu cari kerjaan yang over namanya ya. Oke, waktunya 1 pekan, kirim email ya. Oke, sampai di kuis apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom lecet. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Tekom. Oke, thanks. Oke, thanks. Sama-sama ya. Oke, di kuis apakah sudah paham ya? Kuis 14, apakah sudah paham? Ya, 1 pekan ya waktunya ya. Waktunya, oke, 1 pekan waktunya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Ya, ini Pak Bambang simpan dulu materinya. Ya. Oke. Ya, display dulu. Kalau kalian mau screenshot ya. Nah, ini kalau mau screenshot. Oke. Ya, ini sudah. Ya, ini sudah. Ini sudah. Oke. Ya. Sudah. Oke. Pak Bambang simpan PDF ya. Ya. Memang kasih kode send ya. Ini 2 send. Oke. Ya, 14 sudah. Pak Bambang buat Google Drive-nya. Ya. Membuat drive-nya dulu.
materi P14. Nah, ini pendingin 2. Sorry. Nah, ini pendingin 2. Wiring. Diagram. Controller. Controller AC split. Oke, ya ini sudah Pak Bambang tambal dulu ringnya di sini. Ya, temuan dengan 14 cara kerja sen. Oke, ya sudah. Pak Bambang ambil linknya dulu. Ya, udah Pak Bambang taruh di sini ya. Oke, taruh di sini. Ya, simpan. Juga Pak Bambang taruh di kolom deskripsi sini. Oke, kolom komen ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Ini mana? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.